Ref, tahu nggak sih? Nggak tahu. Lu juga nggak tahu. Lu tahu nggak? Film yang lagi hype banget sekarang. Gue nontonnya drakor. Lu nontonnya drakor. Becky Jean ya. Apa? Becky Jean. Becky Jean? Iya. Itu apa sih? Itu drakor. Oh, drakor. Iya, di PIP gitu ya. Oh, oke. Nah. Gue nggak tahu sih. Kalau film apa? Cuma kalau film yang lagi hype apa ya? Gue juga nggak tahu. Cuma gini, Ref. Gue tuh nonton kemarin tuh Peaky Blinders. Pernah denger nggak? Enggak, apa tuh? Itu film di Netflix, keren banget. Oh, iya, keren banget tentang mafia sih, tentang mafia gitu. Emang gue suka. Dan dia gunain English-nya tuh bener-bener fasih banget. Iya sih, mereka orang British ya. Cuma maksudnya gue kepengen juga tuh bisa ngomong British gitu. Gue juga nonton itu ya, Becky Jean itu ya di Netflix juga. Di Netflix juga. Pengen ngomong bahasa Korea. Mau bahasa Korea juga. Nah, ini kita emang harus mempersiapkan diri nggak sih? Iya, kita harus go internasional nggak sih? Yes, bener banget. Dan kita juga mau kasih tahu sahabat UMN apa tuh? Kalau UMN apa? Mau go internasional. Yes. Jadi bukan cuma Agnes Mo yang go internasional, tapi UMN juga ya. Bener banget. Kita akan menyongsong namanya World Class University. Nanti editor kasih balon-balon gitu ya. Saya editor. Aduh, gimmick banget sih ya. Oke. Nah, teman-teman, ini beneran ya, ini nggak bercanda. Kita memang sedang menyongsong dan kita lagi menuju mempersiapkan diri untuk World Class University, teman-teman gitu ya. Dan artinya apa sih? Kita mau tahu nih lebih lanjut ya nggak sih? Iya, langsung aja kita tanya ke narasumber berikut. Benar. Check this out. Nah, panjang banget nah. Gak apa-apa ya. Karena kita antusias ya. Kita antusias banget. Kita mau ngebahas sesuatu yang luar biasa seru dan keren. Iya, pastinya ya. Oke, nah sekarang kita sudah kedatangan tamu ya. Yang pertama ada Ibu Friska Natalia yang PhD yang merupakan Wakil Rektor bidang akademik dari UMN. Kemudian yang kedua ada siapa? Dan yang kedua ada Bapak Bambang Widiatnolo. Maaf ya Pak ya. Nah, biasa dipanggilnya Pak Widi atau Mas Widi gitu ya. Iya, Pak ya. betul banget. Iya, benar banget. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang World Class University. Karena UMN itu sedang menuju ke World Class University. Nah, ini kita mau tanya nih, menuju atau sudah? Iya, betul banget. Gitu. Langsung saja kita cross check ya. Boleh langsung. Nah, aku mau nanya dulu nih, pertama ke Bu Friska. Bu, mau nanya, sebenarnya arti dari World Class University itu sendiri apa sih, Bu? Artinya ya. Jadi kalau dilihat sebenarnya World Class University itu pasti kan namanya juga sudah world class gitu, ke arahnya global gitu. Jadi kalau ditanya pastinya kita ingin kualitasnya itu secara diakui, secara pengakuannya tuh secara global, internasional, pengakuan baik dari sisi research, teaching, internationalization-nya, dan juga graduate employability-nya. Oke. Berarti kalau seperti itu artinya kita akan membuka kelas untuk students dari luar negeri juga gitu ya Bu ya artinya? Iya, betul. Oke. Artinya apakah orang Indonesia, murid-murid Indonesia bisa masuk ke kelas internasional itu, atau kelas internasional itu emang khusus untuk students dari luar negeri Bu? Oke, jadi kalau ini sudah dalam rancangan gitu ya, dan akan diimplementasikan. Jadi student yang dari dalam negeri pun itu nanti juga bisa masuk dan selected untuk masuk ke dalam kelas internasional tersebut gitu. Jadi memang kita ingin mendapatkan student dari luar negeri, tetapi pastinya dari dalam negeri pun juga bisa join masuk di dalam kelas internasional. Keren. Wah, keren banget. Jadi UMN World Class University. Ya. Lanjut. Oh, aku ya? Iya, lupa ya dia ya. Oke. Berarti untuk Mas Widi ya? Ya. Ya, oke. Nah, Mas, Pak Widi, ini tulisannya Mas sih, aku jadi panggilnya nggak boleh. Biar nggak kagok ya. Mas Widi, persiapan apa sih yang udah dilakuin UMN untuk World Class University ini, Mas? Oke, jadi seperti yang Bu Friska sampaikan bahwa karena artinya untuk menjadi World Class itu
kita memantaskan diri, kapasitas UMN itu bisa memberikan impact secara internasional ya. Artinya ya persiapan untuk ke arah sana tentu akan menyeluruh ya. Untuk singkat atau mudahnya, memang kita sudah dan akan terus untuk memulai mengejar akreditasi yang itu memang mewakili atau berlaku secara internasional. Ya, caranya seperti itu, karena itu cara yang paling mudah dengan indikator-indikator internasional yang bisa lebih rinci dan mudah kita pahami, sehingga segala aspek mulai dari aspek tata kelola, lalu juga penelitian, lalu juga kompetensi lulusan, dan juga publikasi-publikasi dan dosennya itu juga bisa sesuai dengan ukuran yang berlaku secara internasional. Jadi kita akan selalu sedang dan akan selalu mencoba untuk mencapai atau mengikuti suatu akreditasi internasional. Berarti kalau misalnya sudah mencapai titik, sudah diakui world class university itu, ketika sudah apa sih Mas, ada nggak sih kriterianya, maksudnya kampus ini UMN ini sudah nih world class university, apakah karena mahasiswa asing sudah berkuliah di UMN atau ada kelas internasional atau gimana atau sih? Atau ada kriteria lainnya gitu Mas? Ya tentunya secara umum impact dan bagaimana UMN itu dikenal. Kenapa impact? Karena being international recognized artinya bahwa penelitian kita, lulusan kita itu diterima tidak hanya di level nasional, tapi juga diterima untuk bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional, bisa bekerja di luar negeri. Lalu juga penelitian kita banyak berkolaborasi dengan penelitian dari dosen-dosen atau riset dari luar negeri, dan berbagai tata kelola yang juga sama atau setara dengan universitas-universitas yang ada di internasional atau di luar negeri. Paham. Kalau gitu artinya kita memantaskan diri untuk sampai ke level world class university. Betul. Itu ya Mas ya. Dan itu nanti akan dikenal oleh masyarakat luar negeri. Artinya apa? Ya tadi bukan menjadi suatu yang mustahil bahwa mahasiswa asing akan mengenali UMN dan akan mulai belajar di UMN. Dan pastinya menjadi keuntungan bagi mahasiswanya UMN. Betul. Selain untuk UMN sendiri. Betul. Dan bahkan aku ada beberapa tahu ada mahasiswa kita yang sudah dari luar negeri ya. Udah ada mahasiswa kita dari luar negeri. Tahun ini kita terima dari Malaysia ya. Kalau tadi kan kita udah bahas persiapannya dan kriterianya seperti apa nih. Aku mau nanya ke Bu Friska sekarang. Gimana sih UMN memaknai world class university tersebut, dan sebenarnya apa sih tujuan UMN pengen menjadi world class university, Bu? Kalau tadi dimaknainya apa, mungkin tadi sama ya seperti yang sudah saya sampaikan dan tadi yang Mas Sudi sampaikan gitu. Jadi memang pastinya menuju ke world class university itu kita juga tahu gitu ya, banyak perjalanan dan persiapan yang perlu kita lalui. Tapi memang untuk pengakuan dari world class university ini kita rasa perlu. Jadi untuk peningkatan mutu dari universitas itu sendiri gitu. Jadi memang kalau ditanya kenapa sih tujuannya UMN itu ke arah sana tuh kenapa? Pastinya kita ingin menciptakan lulusan yang lebih berkualitasnya pun juga bisa diakui secara global. Sehingga nanti ketika lulus dari UMN bisa nih bersaingnya secara global gitu. Jadi bukan hanya di dalam negeri saja. Selain itu juga kita bisa opportunity-nya itu bisa masuk gimana kita kerjasama, terus udah gitu membuka peluang bukan hanya dari sisi lulusan nanti, tapi juga dari sisi sivitas akademiknya gitu. Jadi bagaimana dosen-dosen kita itu juga bisa berkolaborasi dengan universitas dari luar negeri. Gitu sih. Pastinya kita berkembang bersama ya, seluruh sivitas akademika UMN untuk menuju world class university. Keren. Kebetulan kita berdua ini alumni UMN ya. Ini bangga loh, ini sampai merinding. UMN berarti udah sampai ke taraf ini. Iya, betul banget. Sebagai alumni ikut bangga pasti. Keren banget. Nah, ini aku mau tanya buat Mas Widi. Mas, berarti kalau kita mau setara dengan kualitasnya dengan kampus-kampus di luar negeri dan kita mau world class university, berarti artinya kita juga akan menyamakan kurikulum gitu ya Mas? Atau kita membuat kurikulum baru atau gimana tuh? Apakah kita ada tujuannya, kita melihat kampus A gitu, kita akan contoh kampus A atau gimana sistemnya sih Mas? Kalau mengacu beberapa akreditasi internasional, memang ada sedikit perbedaan. Bahwa ada akreditasi internasional yang itu fokus ke tata kelola. Ya, standarisasi tata kelola yang itu levelnya internasional. Nah, untuk
akreditasi macam itu tentu kita akan melihat atau kita akan mengakseskan bagaimana tata kelola kita di UMN itu ya bisa disetarakan dengan tata kelola yang berlaku secara internasional. Tetapi juga ada akreditasi yang itu memang spesifik ke keilmuan yang menstandarkan kompetensi lulusannya. Misalkan contohnya kalau prodi-prodi teknik itu ada IAB, lalu juga ada ASIN. Itu mereka secara spesifik mensyaratkan standar kompetensi tertentu yang harus dicapai kalau kita mau disetarakan oleh mereka. Jadi ya nanti tentunya akan ada penyetaraan kompetensi dan juga ada penyetaraan kualitas tata kelola. Berarti kalau IAB aku tahu kita udah dapat ya, Mas ya, untuk IAB itu ya. Dan artinya kita lewat sertifikasi itu akan diakui secara pendidikannya gitu ya, Mas ya. Oke, keren banget ya. Kalau untuk berarti sekarang itu kita lagi jalan untuk tata kelolanya gitu ya, Mas ya. Hampir semua aspek kita sedang terus kembangkan ya, karena jiwa utama dari akreditasi internasional itu selain outcome based education, tentu continuous improvement. Itu yang makanya kita selalu kejar ya. Memang kalau dilihat dari akreditasi nasional lalu beberapa akreditasi internasional yang sudah berjalan, fasilitas UMN itu diakui atau mendapatkan respon yang sangat positif ya. Tapi kita tidak berhenti di sana. Kita tetap melakukan pengembangan terkait dengan sarana prasarana dan fasilitas pembelajaran. Tapi di sisi lain kita juga memperkuat poin-poin atau parameter yang lain, mulai dari penelitian, dosen, dan lain sebagainya. Mas mau spoiler dikit dong, Mas. Kita udah berapa persen sih, Mas, udah nyampe ke sana, Mas? Oke, kalau dia dalam persen memang agak susah sebenarnya. Susah. Setiap lembaga akreditasi itu punya karakternya sendiri. Masing-masing. Karakternya masing-masing, dan kadang-kala kalau kita bicara percentage misalkan ya, kalau yang sudah berjalan misalkan AUN gitu ya, dilihat dari sisi tata kelola, kita 80% itu sudah bisa, sudah benar-benar diakui dan sudah mendapatkan sesuai dengan kriteria mereka ya. Asesmennya sudah lulus gitu ya. Oke, keren banget ya. Sip, lanjut nih ke Bu Friska. Tadi kan Mas Widi udah mention tuh Bu, apa aja sih yang kira-kira akan berubah gitu. Nah, kalau dari Bu Friska sendiri kira-kira akan ada perubahan apa sih dari UMN ketika nantinya UMN akan menjadi world class university, Bu? Oke. Kalau dari khususnya kalau di bidang akademik ya, jadi yang memang saat ini sudah berjalan itu tadi yang disampaikan Mas Widi, karena memang kita kurikulumnya sudah outcome based education. Jadi pematangan dari sisi kurikulumnya sendiri, lalu dari sisi model pembelajaran, terus dari sisi yang lain pun sekarang juga sedang sambil berproses gitu. Jadi kalau ditanya apa sih nanti yang akan berubah, pastinya ya karena memang setiap prodi, jadi sekarang kalau di UMN sendiri kita punya 16 prodi. Nah, setiap prodi itu punya acuan akreditasi internasional yang masing-masing pasti berbeda karena karakteristik dari prodi kan juga berbeda. Nah, jadi memang sudah menyesuaikan dan kita juga melakukan benchmark gitu ya. Jadi standarnya itu yang tadi untuk bagaimana sih kita meningkatkan mutunya, sehingga kita juga perlu benchmark ke universitas luar negeri gitu dari sisi pembelajaran dan lain-lainnya gitu. Keren, jadi nggak perlu ragu ya Kak Pas ya untuk masuk UMN, karena udah kita benchmark, lihat-lihat dari kampus-kampus lainnya, terus belajar juga untuk memberikan yang terbaik untuk calon mahasiswa baru dan tentunya mahasiswa UMN. Benar banget, itu pasti akan berdampak banget sama mahasiswa, mahasiswa di UMN gitu ya, karena akan ini banget. Oke, nah kalau untuk Mas Widi lagi nih, apa sih yang diharapkan UMN ketika menjadi world class university? Ada nggak Mas harapannya? Oke, tentunya seperti yang tadi disampaikan Bu Friska juga dan juga yang saya tekankan ya, impact. Yang pertama impact dan bagaimana UMN itu dikenal dan berhasil menyajikan layanan pendidikan tinggi yang secara atmosfer itu beragam. Ya, karena kan dengan kita go internasional, relasi lalu juga dinamika yang terjadi dalam pembelajaran dan juga penelitian itu tidak lagi levelnya hanya di nasional. Kita tidak hanya nanti mahasiswa tidak hanya bertemu dengan teman-temannya yang dari sekitaran Indonesia, tapi juga dari
dari luar negeri. Dari situ akan ada pertukaran budaya, informasi, pertukaran pengalaman, ilmu dan lain sebagainya yang itu akan memperkaya kompetensi lulusan UMN secara keseluruhan. Oke, berarti keren impact-nya ya. harus di sana. Oke, siap. Nah, kalau tadi harapan dari Mas Widi, kalau dari Bu Friska aku mau tanya nih. UMN udah punya kerjasama belum sih Bu sama institusi dari luar negeri? Kalau sudah, kerjasama dalam bidang apa dan dengan siapa saja Bu kerjasama UMN ini? Oke. Kalau ditanya udah punya atau belum, pastinya nggak sombong sih, tapi pasti sudah punya ya. Karena memang kita kan tujuannya tadi ya ke World Class University, kita memang banyak penjajakan baik yang hal-hal baru dan juga untuk mengembangkan dari sisi kerjasama yang ada, kita coba kembangkan gitu. Kalau ditanya apa saja, lumayan banyak sih gitu ya, jadi memang lumayan banyak. Nggak bisa disebutin. Nanti bisa sampai 1 jam ya. Nanti 1 jam nyebutin list. Mungkin beberapa nih Bu yang paling wow gitu, boleh disebutin. Oke, jadi contoh misalkan seperti UMN itu kita kemarin mendapatkan kayak hibah kerjasama penelitian luar negeri bersama Liverpool John Moores University dari UK. Itu kita mendapatkan hibah dikti gitu ya, bareng kerjasama. Atau ada juga yang dilakukan bersama dengan Universitas UiTM gitu ya, juga ada research kerjasama. Atau yang dari Kyongsong University Korea, tadi mau ke Korea ya. Ini kita ada exchange lecture gitu. Jadi memang kalau ditanya sebenarnya kerjasamanya bidangnya apa saja, baik dari tadi pendidikan itu kita bisa exchange lecture atau student exchange dan juga research gitu. Banyak ya, berarti beragam kerjasama, bukan cuma untuk mahasiswa tapi untuk dosen juga pastinya ya. Nah Bu, tadi kan udah kita bahas-bahas tentang World Class University kan. Nah sebenarnya keuntungan dan keunggulan UMN selain yang tadi sudah disebutkan apa sih Bu? Ketika nantinya UMN sudah menjadi World Class University. Oke. Pastinya tadi ya, karena memang kan kita di universitas ini tujuannya satu, ingin menciptakan lulusan yang pastinya mampu untuk bersaing di bidang apapun gitu ya, khususnya di bidang ICT, tapi di tingkatnya itu global. Nah, dari sisi itulah keunggulan, keuntungan UMN kalau misalkan kita bisa masuk di World Class University, pastinya tadi untuk dari lulusan-lulusan dari UMN. Dan juga tadi gitu, kita nggak hanya sebatas cuman hanya di lulusannya, tapi kita juga mengembangkan dari sisi di dalamnya ya, sivitas akademik di UMN sendiri, yang tadinya mungkin kesempatan untuk kolaborasi atau misalkan kesempatan untuk exchange lecture itu terbatas, tapi sekarang kita sangat mencoba untuk mengembangkan dari sisi itu ya. Dan Bu, ini aku mau tanya, kan kalau aku kan lulusan UMN juga tuh Bu. Jadi aku tahu tuh Bu, pas aku ngambil mata kuliah magang waktu itu ada banyak dikirimin sama student sama apa Career Development Center, perusahaan-perusahaan apa yang butuh gitu. Apakah nanti ketika kita sudah sampai ke level itu World Class University itu, apakah memungkinkan Bu nanti ada perusahaan asing yang nyempil Bu? Oh dibutuhkan ini nih, nah kerjanya di Singapura misalnya, kerjanya di Australia, di Korea, Norwegia, Finlandia, semua ya. Memungkinkan nggak sih Bu kita sampai tahap itu? Harapannya pasti sama ya. Tadi karena salah satu indikator dari internasional yang diharapkan itu kan graduate employability juga ya gitu. Jadi tadi bersaing secara global pastinya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Kevas ya, pastinya bisa gitu hal tersebut. Jadi nanti CDC kita juga bukan hanya di nasional, tapi harapannya sudah global gitu, sudah go internasional. Keren banget. Keren ya. Kalau punya mesin waktu Doraemon, iya sih juga. Tapi nggak apa-apa, saya tetap bangga jadi alumni Bu. Boleh loh kuliah lagi. Kuliah S2 ya. Magister, iya benar. Magister Manajemen Teknologi dan Magister Ilmu Komunikasi. Iya. Oke. Sekalian promosi kayaknya. Iya, betul. Jangan lupa daftar Magister. Alumni, mari kita join ya. Oke. Diskon 30% untuk alumni ya. Nah, berarti Bu, apakah sekarang tuh ada nggak sih Bu institusi atau wadah, bukan institusi lah ya, wadah di dalam UMN-nya sendiri yang sekarang
yang menjembatani antara mahasiswa lokal lah ya, UMN ke internasional, Bu. Apakah nanti ada wadahnya ngasih tahu nih ada lomba internasional, ini ada komunitas global gitu. Ada nggak sih, Bu, sekarang ini? Baik. Tadi kalau dari misalkan kesempatan student exchange gitu ya, kita memang di UMN itu punya yang namanya global office gitu. Jadi memang global office itu adalah satu, kalau tadi dibilang Mas Kevas itu wadah, kalau di kita bilangnya biro ya, jadi biro kerjasamanya lah gitu ya, biro kerjasama gimana dari mulai penjajakan sampai pengembangan. Jadi tadi mungkin kalau ditanya salah satu contoh, UMN tuh sebenarnya punya loh program joint degree gitu ya, dengan Swinburne University dari prodi informatika gitu. Jadi mahasiswa tuh punya kesempatan untuk pergi ke Australia gitu ya, beberapa semester setelah menyelesaikan 5 semester di UMN baru bisa lanjut ke sana. Itu contoh. Terus kalau tadi kayak lomba itu ada di student service gitu, di student development, mereka juga sering mengumumkan ini ada loh peluang chance untuk lomba baik yang di tingkat nasional dan internasional. Keren banget ya. Makanya aku kalau ngeliat Instagram UMN tuh penuh selamat, menang lomba internasional. Selamat lagi banyak karena prestasinya mahasiswa UMN tuh nggak habis-habis. Itu dia. Selalu berprestasi. Itu dia. Nah, kalau tadi Mas Widi kan udah nyampein harapannya, Bu ya. Kalau dari Bu Friska sendiri harapannya untuk UMN ketika nantinya mungkin sudah menjadi nih world class university, gimana, Bu? Harapannya pastinya ya terus maju dan berkembang ya untuk UMN, karena ya memang untuk menciptakan tadi, karena memang kita kan goalnya adalah menciptakan lulusan yang bisa bersaing secara global itu nggak putus hanya sampai di situ, tapi kita perlu mengembangkan dan juga pastinya kan dengan teknologi dan dengan era yang sekarang itu seperti apa gitu. Jadi ya teruslah berupaya semaksimal mungkin supaya mahasiswa yang belajar di UMN itu really satisfied lah gitu. Itu dia. Oke. Sip, kalau gitu. Pastinya kita satisfied, kita aja alumni bangga, senang banget gimana yang masih kuliah dan akan kuliah ya. Makanya join UMN. Sebenarnya kesempatan mahasiswa-mahasiswi kita tuh luas banget ya. Tinggal nanti gimana teman-teman kuliahnya gitu ya, Bu ya, Mas. Jadi kan bisa sampai ke taraf internasional. Ya, bagaimana memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan lebih tepatnya ya, Bu, oleh UMN. Jangan berpuas diri. Betul, harus kejar lebih tinggi lagi. Long life learning. Yes. Oke, nah ini kalau kita bahas terus bisa sampai besok. Nggak habis-habis. Pertanyaannya udah habis juga. Oke, ya udah. Nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh chat di WhatsApp kita nanti ya. Ada di WhatsApp-nya. Terima kasih banyak. Sudah hadir, Mas Widi. Sudah menjelaskan tentang World Class University. Ini keren banget. Semoga nanti bisa kesampaian nanti ya. Amin. Nanti kita interview lagi kalau UM udah jadi World Class University. Peringkatnya naik gitu ya. Amin. Bisa promosi ke US. Amin. Korea. Amin. Pokoknya bagus-bagus saya amin. Amin. Oke, thank you. Bu Friska, Mas Widi. Sahabat UMN, tadi kita nggak bohong kan ya? Benar, bukan dari kita ya infonya, beneran tadi dari Warek ya. Iya, Warek dari sama Warek dan Mas ada Widi. Mas Widi. Kita bener-bener mau go internasional ya. Dan kualitas kita udah arahnya ke internasional gitu ya. Dan makanya kalian yang belum daftar sekarang buruan daftar sekarang. Kenapa maksa? Subur. Enggak, kenapa maksa gitu? Enggak apa-apa. Karena kualitasnya UMN itu sangat wow, sehingga kamu makanya langsung daftar di UMN ya. Benar banget. Langsung aja daftar di www.umn.ac.id. Dan di sini. Ada di sini. Ya. Di sini. Di sini. Syukurin editornya.
Kamu bisa juga langsung daftar ke pmb.umn.ac.id ya, langsung daftar di sana untuk program S1 atau D3 bisa ya, atau kalau mau program S2 juga ada. Ada ya, di bisa, magister. Yes, bisa daftar ke sana juga dan kalian bisa langsung pantengin untuk info-info selanjutnya. Iya, ada di YouTube Universitas Multimedia Nusantara. Ada di Instagram, ada di @universitasmultimedianusantara. Dan di @pmb.umn. Yes, di TikTok juga ada. Iya. Tapi bukan goyang-goyang. Iya, bukan goyang-goyang. Informasi soal UMN pastinya. Yes. Ya di @join.umn. Nah, jangan lupa nih Kak Kevas, kalau misalnya teman-teman masih ragu atau mau butuh informasi lebih lanjut tentang UMN, langsung aja, nggak usah malu-malu, langsung tanya kita di bit.ly/kontak UMN. Kontak UMN, bener banget ya. Nanti ditulisin sama editornya, terserah ditaruh di mana, dan nanti kalian bisa langsung ketik ke sana, nanti keluar muka-mukanya. Tinggal dipilih deh tuh yang baik, yang Cap-cip juga boleh, atau mau chat semua. Jangan deh. Jangan ya, pilih mendingan salah satu ya. aja ya. Salah satu aja kalian langsung chat, atau kalau udah punya nomor PIC-nya juga nggak apa-apa, langsung tanya-tanya aja. Yes, atau boleh tanya-tanya ke line @tanya-UMN. Yes, ya. Ref, tahu nggak? Apa? Masih ada beasiswanya. Masih buka beasiswa. Masih buka beasiswa. Ya. Teman-teman, kita masih punya banyak beasiswa. Beasiswanya itu mulai dari beasiswa potongan uang pangkal. Potongan uang pangkal sampai semester 1. Potongan uang pangkal semester 1 sampai semester 8. Yes. Keren banget ya. Masih banyak beasiswanya. Masih banyak. Nah, mumpung masih banyak, ayo buruan daftar UMN. Yes, tadi daftarnya kayak yang tadi ya, pmb.umn.ac.id. Kalian bisa ikutan tes beasiswa atau non-tes ya, itu juga ada. Ya, tapi saran aku tes beasiswa aja. Yes, atau mau dua-duanya juga boleh. Dua-duanya juga boleh, iya benar ya. Mau coba dua-duanya juga boleh. Yes. Mau coba semua 3 jalur boleh. Nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman, itu aja mungkin yang mau kita sampaikan pada pagi, siang, sore ini ya. Sore dan malam hari ini. Ya, siapa tahu yang nonton lagi sore. Iya, siapa tahu lagi malam juga kan, nemenin ya. Ya udah. Oke, teman-teman, itu aja dari kita. Aku Kevas. Aku Revi, See you, bye-bye.